Sandwich isi daging juga saat ini isinya sebagian besar alpukat, ucap Liliana sembari mengorek isi mangkuk berisi salad buah. Senyuman tipis terulas di bibir Geran seraya memegang pisau dan garpu lalu mulai memotong waffle di piringnya. Kenapa? Kau tak menyukainya? Oh, bukan. Ucapan Liliana tergantung di udara. Ini hanya kebetulan saja kan? Mana mungkin dia yang baru ku kenal bisa tahu menu sarapan favoritku. Batin Liliana menambahkan seiring menyuapkan sesendok makanan ke dalam mulut. Bagaimana? Apa sesuai seleramu? Geran bertanya dengan pandangan seakan sudah menunggu momen tersebut. Rasa lezat yang menyentuh indera pencecap membuat Liliana refleks mengangguk. Seiring senyuman senang mengembang di bibirnya dan binar bahagia terpancar dari kedua bola mata besarnya. Ini sangat enak. Geran ikut tersenyum merasakan kehangatan. Makanlah yang banyak. Kau bisa meminta dibuatkan lagi oleh Koki. Tidak, ini sudah cukup bagiku. Balas Liliana sambil kembali menyuapkan sesendok salad. Dalam seperkian detik keheningan menyelimuti udara sekitar. Keduanya tampak menikmati sarapan tanpa ada obrolan yang menyertai. Sampai Liliana menghabiskan salad pun mereka masih diam tak berbicara. Ucap Liliana memecah kecanggungan dan keheningan. Sahutan Geran menoleh. Melihat di rumah ini banyaknya pelayan yang tak mengharuskanku mengerjakan kerjaan rumah, juga Koki yang tak akan bisa membuatku bisa mengalahkan masakannya yang berkualitas ini. Lalu, apa tugasku yang sebagai istrimu? Mendengar hal itu pergerakan Geranum yang tengah meneguk air terhenti. Dengan anggun dia menaruh gelas ke atas meja lalu menatap gadis yang sedang menatapnya itu. Liliana, sepertinya kau salah paham terhadapku. Aku menikahimu bukan untuk dijadikan pelayan dalam rumah ini, tapi untuk dijadikan nyonya yang bersanding di sisiku. Aku tak membutuhkan kau melakukan tugas seorang pelayan. Kau hanya perlu melakukan tugasmu sebagai istriku. Nyonya rumah. Sungguh kata manis yang tak pantas bagi wanita hina sepertiku. Perasaan Liliana terasa tergelitik dan tersadar akan kekurangan dalam dirinya yang tak akan bisa sepenuhnya memenuhi tugas sebagai seorang istri. Melihat gadis itu hanya terdiam menundukkan pandangan, Geran menghembuskan napas pelan dan berkata, "Baiklah, aku akan bertanya padamu. Menurut pandanganmu, seperti apa tugas seorang istri itu?" Menurutku, terjeda sejenak Liliana memalingkan pandangan ke arah lain dan menjawab sesuai yang dia ketahui. Yang aku tahu, seorang istri itu harus bisa menjaga harta, rumah dan kehormatan suami. Serta dia melirik ragu untuk mengatakan kata dari kalimat terakhirnya. Menyenangkannya. Sebenarnya melayani juga taat merupakan poin utama, tapi aku tak bisa mengatakan hal yang tak akan bisa aku penuhi kan? Batin Liliana menambahkan. Sebersih senyuman terukir di bibir tipis Geran. Sesuai dugaan, kau cukup paham juga. Ya? Bingung Liliana refleks pandangannya menoleh ke arah lelaki tersebut. Pak Kim. Panggilan Geran menggerakkan jemari tangan memberi isyarat. Baik tuan. Segera Pak Kim bergerak meletakkan sebuah kunci ke atas meja hadapan gadis itu. Apa ini? Tanya Liliana kebingungan melirik kunci dan Geran secara bergantian. Itu adalah kunci kuasa seorang nyonya rumah. Mulai sekarang dan seterusnya, kau yang akan mengelola semua urusan dalam kediaman keluarga ini. Hah? Maksud kamu? Geran mengulas senyuman seraya menyikut dua tangannya ke atas meja dan menautkan jemari. Seperti yang kau katakan tadi, tugas seorang istri itu menjaga harta, rumah dan kehormatan suami. Jadi lakukanlah tugasmu layaknya sebagai istriku. Begitu ya? Bingung bercampur terkejut Liliana yang tak bisa berkata-kata lagi. Yah, mau bagaimana lagi?
Hanya untuk sementara ini aku harus bisa melakukan yang aku bisa sesuai peranku di sini. Dan aku harap kau tak lupa dengan tugasmu yang lainnya, yaitu untuk menyenangkan suami. Ucap Geran lalu tersenyum tersirat maksud, yang seketika membuat Liliana tertegun dan menghindari bersitatap. Sarapannya sudah selesai. Sengaja dia mengalihkan topik pembicaraan. Kekahan pelan Geran melirik piring yang sudah kosong di hadapan gadis itu. Kau mau tambah lagi? Refleks Liliana menggelengkan kepala. Tidak, aku sudah kenyang. Baiklah. Geran meneguk air putih lalu mengelap bibir dengan serbet. Apa ada yang ingin kau tanyakan lagi, istriku? Mendengar panggilan itu sontak Liliana melirik cepat merasa merinding geli meskipun begitu. Dengan ragu dia bertanya, soal tugas pengelolaan itu juga kegunaan kunci ini aku belum paham. Soal kepengurusan rumah kau bisa pertanyakan pada Pak Kim yang selama ini menjadi pengelola, kata Geran seraya memberi isyarat mata pada orang yang dimaksud. Lelaki paruh-baya berjas rapi yang sedari tadi berdiri tidak jauh dari sana tiba-tiba maju mendekati kursi yang diduduki oleh Liliana. Mari ikuti saya, Nyonya. Saya akan menjelaskan semuanya. Hah? Iya. Walau masih ragu dan bingung, Liliana beranjak dari duduknya hendak mengikuti arah tangan lelaki tersebut. Namun tiba-tiba Geran meraih sebelah tangannya sehingga pergerakan dia terhenti. Liliana, kau melupakan sesuatu. Alis mata Liliana mengernyit tanya, dengan pandangan mata tertuju pada tangannya yang dipegang oleh Geran. Aku rasa tidak ada yang tertinggal. Senyuman semak terulas di bibir tipis Geran dan dia bangkit dari duduknya. Lalu secara cepat namun pasti dia menarik lengan gadis itu sehingga Liliana terhuyung menubruk di dada bidangnya. Apa yang kamu lakukan? Geran melabuhkan kecupan kilas di pipi gadis cantik itu yang seketika membuatnya termangu membelalak terkejut. Aku menantikan permainanmu malam ini, Liliana. Bisik Geran diakhiri seringayan tipis lalu berbalik pergi meninggalkan Liliana yang termatung kaku di tempatnya. Apa-apaan dia? Terkejut Liliana seraya tangannya yang gemetar terangkat menyentuh sebelah pipi yang masih terasa basah bekas jejak kecupan tadi. Gila, celetuk dia dan dengan kasar mengusap pipinya. Nyonya, teguran Pak Kim menghentikan aksi Liliana menoleh dan tersenyum kikuk. Iya, tadi kita mau kemana ya? Mari ikuti saya, Nyonya, kata Pak Kim mempersilahkan dengan gerakan tangan. Iya. Dengan patuh Liliana melangkah duluan lalu diikuti oleh Pak Kim, juga kedua pelayan pribadinya yang selangkah di belakang.